Halo guys, jadi aku bakalan main Roblox sambil cerita story time horor saudaraku. Atau dalam kata itu kayak apa nih? Tante aku lah. Cerita horor dari tante aku nih. Tapi dia nggak mau dikasih tahu namanya siapa, jadi aku kasih tahu aja ya. Kayak apa nih? Kayak bukan namanya, tapi aku kasih tahu kayak pakai nama palsu gitu lah. Dan nama samaran, panggil aja dia Kak Via ya, Kak Via. Jadi daripada suatu hari ini kayak Kak Via ini punya temen, dia juga nggak mau disebutin ya namanya, panggil aja Kak Lia ya, Kak Lia, Kak Via sama Kak Lia. Terus Kak Via ini atau tanteku yang namanya Kak, yang nggak mau disebutin namanya atau bisa dibilang Kak Via, kita panggil aja Kak Via ya. Jadi tante Via ini, dia ini nggak mau, kayak satu hari itu dia itu kayak punya pacar nih, tapi pacarnya ini kayak gimana ya gitu ya, aturan itu kebanyakan. Terus pada suatu hari kan pacarnya itu kan banyak bacot kan, banyak bacot lah katanya, banyak bacot. Terus si kakakku, kayak si tanteku ini, dia ini si kayak pacarnya tanteku ini, dia ini namanya Doni ya. Jadi si Doni ini, dia ini kayak gimana gitu ya, satu hari dia bilang ke pacar, ke Kak Via nih, ke tante Via, kalau nanti besok jangan pulang kemalaman ya. Terus tante aku ya fine aja, tapi dia itu kayak ngerasa kesel nih. Dia bilang, ih, kenapa gue harus nurutin kata-katanya si dia lagi. Jadi Kak Via ini pulangnya ini sekitar jam 1 gitu. Terus pas dia udah mau pulang, tahun ini tuh kayak apa nih, kayak ada sesuatu yang kayak ngikutin dia dari belakang. Dia ngeliat ke belakang nggak ada apa-apa, udah kan, dia udah ngeliat ke belakang nggak ada apa-apa, dia ketemu sama Kak Lia. Kayak Kak itu temennya yang aku bilang tadi itu, aku udah lupa namanya, panggil dia Kak Lia ya. Kak Lia ini nginep di rumahnya Kak Via. Jadi Kak Lia ini pun berkata ke Kak Via, Via, gue beliin dulu ya, gue beli cemilan dulu ya di itu, kan ada tuh toko yang apa nih, yang emang laris banget dekat rumahnya Kak Via. Jadi dekat rumahnya Kak Via ini ada toko yang emang laris, nah itu laris banget katanya. Terapi itu tokonya itu jual segala barang, segala makanan gitu lah. Jadi katanya Kak Via itu, dia katanya karena hari ini dia itu menonton kayak film Korea gitu, dia bilang aku beli popcorn sama soda dulu ya di toko situ. Oh iya. Dan berselang beberapa menit kemudian, atau bisa dibilang kayak setengah jam kemudian, itu Kak Lia ini udah pulang. Terus Kak Via pun nanyain ke Kak Lia ini, mana cemilannya? Tapi Kak Lia ini malah bilang tokonya tutup, dengan kayak apa nih, ini suara yang aneh banget, yaitu tokonya tutup kayak gitu, kayak bukan kayak pakai kata-kata biasanya tuh, nggak terlalu menggunakan ya, terus tidak terlalu kayak menggunakan kata-kata biasanya Kak Lia, yang emang biasanya itu bilangnya itu ya tokonya ya tokonya kayaknya lagi nutup gitu, lagi menutup dia, yang kayak biasanya itu bilang tokonya itu bukan langsung tokonya tutup gitu, enggak, atau sebenarnya itu kayak tokonya tutup, aduh error.
Oh udah enggak. Dia bisa itu bilangnya itu kayak tokonya itu tutup, atau bisa bilang ya gue malas beli, walaupun tokonya kagak ngebuka pun yang tutup ya tutup. Oh jadi tapi di kali ini atau di hari ini dia ini kagak ngebilang satu kata pun seperti biasanya. Dia malah mengatakan kayak tokonya tutup, langsung tutup gitu. Tapi si Kak Via ini masih biasa aja lah, masih berpikir oh mungkin dia nggak mau bercanda. Udah kan, terus satu hari dia itu Kak Lia ini kayak udah jam berapa gitu kan, mereka lagi nonton drakor. Ada satu adegan yang kayak seram banget di drakornya, yaitu adegan pas si cowoknya ini kayak apa nih, kayak terjun dari satu biji tempat gitu, dan itu emang seram banget. Tapi Kak Lia ini bilang haha lucu sekali, haha. Tapi si Kak Via ini kayak berpikir kayak mungkin kayak gitu lah ya, impresif. Terus Kak Via dia ini pun kayak gimana lah ya, kayak bisa dibilang itu kayak bosan banget gitu. Dan karena dia terlalu bosan, tiba-tiba Kak Lia ketawa di saat adegan pas cowoknya ini emang gantung gitu kan, kelihatan banget mayatnya. Pokoknya kayak serem banget lah, sampai Kak Via itu pun bilang ke dia, woi kenapa lu psikopat apa, perasaan lu gak pernah kayak gini dah. Udah kan, tapi Kak Via ini cuman diam dan sambil ngeliatin Kak Lia ini cuman kayak diam dan ngeliatin Kak Via. Jadi Kak Via ini gak dianggap gitu lah. Dah lah, jadi Kak Via ini si Kak Via jadi si Kak Via ini kayak diam aja guys. Itu dalam bahasa itu dia kayak abis ketawa itu langsung diam baik gitu. Terus si Kak Lia ini pun tiba-tiba mengeluarkan suara yang emang bukan suara dia ya kan. Kak Lia kayak Kak Lia itu kayak ngeluarin suara yang bukan suara dia, jadi Kak Via itu langsung ya udah lah ngapain lu, kayak lah ngapain lu. Tapi si Kak Via ini ngeluarin suara yang kayak gitu itu udah sampai 3 kali ya kan, suara kayak ketawa tapi kalau ketawanya si Kak Via itu kayak astaga gue mengakak guys. Dia tuh kayak nggak pernah kayak tapi astaga gue mengakak. Jadi ini cerita sepupu aku yang emang udah gak dewasa gitu, umurnya tuh sekitar 14 tahun gitu, dan kayak langsung ya kan kayak gimana gitu. Dan temennya ini kayak diem baik gitu, jadi gue kayak ngerasa itu fine aja dan hal seperti biasa, hal yang sepele lah buat dia, yang sepele, yang emang dia tuh sebenarnya tuh nggak percaya hal-hal mistis gituan. Terus dia tiba-tiba Kak Lia ini kayak ke kamar kayak apa ya, mau ganti baju lah, kamar mandi. Tiba-tiba selang 30 atau 15 menit kemudian gitu kayak langsung kebuka pintunya, dan dia itu ada di situ. Tiba-tiba berbunyi lah teleponnya Kak Via. Teleponnya Kak Via ini berbunyi tiba-tiba kan kayak berbunyi ting ting ting. Ternyata pasti telepon itu dari Kak Lia. Kak Lia pun kayak
Kak Via pun langsung ngangkat teleponnya. Kak Via pun nanya kan ke Kak Lia kayak gini, woi Lia, kenapa lu kagak hari kamar mandi, buat ada lu kamar mandi. Terus Kak Via dan Kak Lia ini tiba-tiba bilang hal yang ngebuat Kak Via takut banget. Kak Lia bilang kayak gini katanya, hah apaan dah, orang dari tadi gue kagak ada, orang dari tadi gue kagak beli toko, orang toko tiba-tiba tutup ya, jadi gue ke Indomaret yang jauh dari rumah lu deh, ini gue udah mau pulang. Hah? Terus dia telepon cowoknya, dia tanya cowok, beb emang kenapa sih kalau aku pulang lewat dari jam 10? Ternyata pacarnya itu bilang kayak gini, jadi gini ya, aku tuh bisa ngelihat kayak hal-hal mistis gitu, dan aku pernah ngelihat dekat rumah kamu itu ada kayak hantu, dan ini itu malam Jumat yang pacarnya pun atau dalam hati Kak Via pun langsung hah, dan langsung bilang ke pacarnya, kamu gak bercanda kan beb, kamu gak bercanda kan? Terus dia bilang, ini bercanda kan beb? Terus pacarnya bilang kayak gini ke Kak Via, aku gak bercanda kok, itu beneran, ada hantu deket rumah kamu, cewek gitu, rambutnya tuh panjang, dan ini tuh malam Jumat beb. Dia pun ngeliat, ternyata betul ini malam Jumat. Tapi ini malam Jumat, ternyata malam Jumat kayak katanya tuh kayak malam Jumat apa gitu ya, gue lupa. Tapi itu malam Jumat yang emang semua hantu itu emang berkumpul di satu tempat. Dan Kak Via itu ternyata sial, dia itu kayak ternyata Kak Via ini pergi di itu malam Jumat yang emang pas banget itu lagi malam Jumat, dan dia itu pulang jam 1. Wow. Terus Kak Lia pun tiba-tiba pulang kan. Terus Kak Lia pun tanya kayak gini, woi gue mau nanya nih, emang tadi lu ngapain apa, kenapa lu bilang gue udah ada di rumah? Terus Kak Lia pun berkata gini ke Kak Via, bukan memang udah di rumah ya? Mana ada, toko yang tadi gue mau datengin itu tutup. Ya udah, toko yang dekat rumah lu tuh tutup. Karena ini lagi malam Jumat ya, gue datang ke Indomaret yang dekat yang jauh dari rumah lu aja. Kak Lia pun spontan langsung, hah? Lu gak bercanda kan? Iya, gue gak bercanda. Terus pas mereka tidur malam hari gitu, malam kan, tiba-tiba Kak Via ini ngedenger suara, katanya itu suaranya itu kayak suara dari mana gitu, suaranya itu kayak kelangkah kaki gitu sama air gitu. Dan tapi pas dia bilang ke Kak Via nggak ngedenger apapun katanya. Lah dia pun nanya ke Kak Via, Via ya nape, lo bisa lihat hal-hal mistis gitu apa? Tapi Kak Via bilang, enggak lah, lu pikir gue apa bisa ngeliat hal-hal mistis, dukun. Terus Kak Via tiba-tiba setelah Kak Via bilang kayak gitu, Kak Via tiba-tiba bilang gini ke dia, jadi aku tuh mau jujur ya ke lu, jadi gue tuh sebenarnya bisa ngelihat hal-hal yang manusia lain tuh nggak bisa lihat, karena emak aku tuh paranormal gitu. Dan Kak Via pun bilang gini ke dia, sebenarnya dari kemarin tuh aku mau bilang ke kamu kalau dekat rumah kamu tuh ada hantu, dan hari ini tuh malam Jumat. Boom. Serem banget.